misalkan ada satu isu viral, itu terus semua lapisan semua lapisan influencer, YouTuber itu kayak mengangkat isu yang sama. Contohnya nih, Squid Game. Mostly dari mereka itu mengangkat isu ini gitu. Apapun itulah. Mau animasi, mau ini itu gitu kan. Sampai gua enek. Sempat heboh juga tentang isu feminisme. Dan lu tau gak? Ada 8 varian feminisme. Lu googling. Karena aku gak akan ngomongin tentang definisi dan varian-varian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria. Kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Sebuah paham, ideologi di mana mereka tuh goalnya untuk mencapai kesetaraan gender di segala aspek. Secara gampang, feminisme itu gerakan yang menuntut kesetaraan hak kesetaraan hak wanita. Dan kita harus pahami dulu bahwa kewajiban dan hak itu hal yang berbeda. Kewajiban ini bisa kita katakan peran lah, ya. Kalau lu pernah sekolah di SD, ngece. Di SD kelas 1 atau kelas 2 gitu, di pelajaran PPKN gue masih inget, itu ada perbedaan yang jelas antara kewajiban dan hak. Kewajiban adalah hal yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan. Dan setelah kita lakukan baru kita boleh meminta hak kita. Itu, ya. Jadi ini akan agak rancu karena banyak influencer itu menolak perannya mereka dengan bawa-bawa isu feminisme. Misalkan gak mau nyapu lantai gara-gara bawa-bawa isu feminisme. Menolak punya anak, gak mau menikah dengan bawa-bawa isu feminisme. Sedangkan feminisme dari awalnya itu kan sebenarnya yang mereka mau adalah kesetaraan hak, bukan kesetaraan peran. Ya, kalau kesetaraan peran berarti kita jadi cowok jadi cewek, sama gitu kan. Misalkan kayak cowok banting-banting tulang gitu. Enggak. Misalkan cowok angkat-angkat galon, naik-naik tower, ya enggak. Cewek harus bisa, ya. Cowok misalkan kayak cowok disuruh untuk hamil gitu kan, melahirkan, iya nggak bisa kan. Karena memang secara faktanya cowok dan cewek itu beda, fisik beda, psikologis beda, hormon beda, kandungan beda, ya nggak bisa kalau disuruh sama semua, yang cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Kenapa sih Tuhan itu bikin kita beda? Karena disesuaikan dengan peran masing-masing. Kalau misalkan lu kerja di sebuah perusahaan, itu kan ada yang namanya HRD, ya nggak? Ada yang penjualan, ada yang bagian produksi, ada audit. Tiba-tiba mati lampunya. Kalau misalkan HRD menolak tugas mereka, nggak mau, aku mau kesetaraan gitu kan. Aku nggak mau jualan demi kesetaraan, misalkan bagian penjualan ngomong gitu, atau bagian audit, aku nggak mau ngaudit, aku mau kesetaraan semuanya. Ya nggak akan jalan perusahaannya, Bambang. Seperti itulah dunia ini. Dunia ini kan sebenarnya organisasi yang lebih besar lagi kan, ya kan. Dan pimpinan tertinggi kita adalah Tuhan. Yang percaya sih, kalau yang nggak percaya bodo amat dah, bukan urusan gue. Dan kita diperankan sebagai wanita, dan laki-laki diperankan sebagai laki, bener nggak? Makanya onderdil-onderdilnya itu beda. Kalau misalkan kita mencari kesamaan hak, sama-sama belajar, sama-sama ngaji, itu misalkan ya wanita itu dilarang, ya monggo, itu memang harus haknya kita gitu. Wanita di zaman dulu benar banget tertindas, landas. Ya bahkan di zaman sebelum Rasul, zaman Nabi Isa dan sebelum-sebelumnya di masa Eropa gitu, zaman dulu banget gitu. Itu wanita memang tertindas. Kayak misalkan lu punya bayi perempuan, itu tuh kayak aib gitu loh, terus harus dikubur hidup-hidup. Itu ada kayak gitu. Bahkan wanita juga ada ketika suaminya meninggal, dia harus ikut mati, bakar diri. Ada kayak gitu. Gak boleh menolak, gak boleh mengeluarkan pendapat, gak boleh sekolah, ya. Wanita itu sebagai objek pemuas nafsu laki-laki. Iya, itu di zaman dulu kayak gitu. Bener, serius. Mungkin di zaman sekarang juga ada, tapi entahlah di mana.
Dan jangan salah, di zaman Rasul pun ada pejuang feminisme Islam. Siapakah itu? Banyak sih, ada beberapa. Cuman yang terkenal riwayatnya adalah Asma bin Yazid. Jadi pernah datang ke Rasul dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan bagi seluruh wanita muslimah di belakangku. Seluruhnya mengatakan sebagaimana yang saya katakan dan semuanya berpendapat sesuai dengan pendapatku. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusmu untuk laki-laki dan perempuan. Lalu kami beriman kepada Anda dan membaiat Anda. Sementara itu, kami adalah wanita yang terkurung dan terbatas gerak langkah kami. Kami menjadi penyangga rumah tangga kaum lelaki. Dan kami adalah tempat melampiaskan syahwat mereka. Kamilah yang mengandung hak-hak mereka. Akan tetapi, kaum lelaki yang mendapatkan keutamaan melebihi kami dengan sholat Jumat, mengantarkan jenazah, dan berjihad. Apabila mereka keluar untuk berjihad, kamilah yang menjaga harta mereka, yang mendidik anak-anak mereka. Maka, apakah kami bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapat dengan amalan mereka?" Dan kemudian Rasul jawab dong, "Kembalilah wahai Asma dan beritahukanlah kepada para wanita yang berada di belakangmu bahwa perlakuan baik salah satu di antara mereka kepada suaminya, dan mintalah keridhaan suaminya, mengikuti persetujuan suaminya, itu semua dapat mengimbangi seluruh amal yang kamu sebutkan yang dikerjakan oleh kaum lelaki." Dan Asma kembali sambil bertahlil dan bertakbir, merasa gembira dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Sebenarnya tuh Asma tuh kayak ada keinginan untuk ikut berjihad gitu loh. Karena kan pahala jihad gede ya, nggak dihisab gitu loh bro. Dan setelah tahun ke-13 Hijriah, Rasul juga udah wafat, sampai dengan perang Yarmuk, Asma ikut berjuang bersama muslimah, membantu mempersiapkan senjata, menyediakan minuman, mengobati muslimin yang terluka, dan kemudian dia juga memberi semangat. Jangan salah ya, dari zaman Rasul tuh udah ada isu kesetaraan gender tahu. 560-an Masehi. Kalau misalkan isu feminisme dari barat itu kan tahun 1900-an lah kampus ini. Cuma bedanya gini guys, kalau misalkan Asma itu sudut pandang haknya itu bukan hanya dunia saja bro ya, tapi lebih ke akhiratnya. Jadi yang dia minta adalah hak nanti di akhirat, pahala gitu loh bro. Itu yang membedakan antara kita sebagai orang muslim dan juga bukan. Sudut pandang kita ya akhirat, ya pahala dan ridho Allah kan gitu ya. Dan mereka ngomong itu berdasarkan ilmu, bukan egoisme semata. Taunya dari mana? Ketika Rasul bilang sesuatu menjawab Asma, itu manut gitu loh, nurut, bukannya ngebantah, bukannya sok-sok ngeles ini itu, bukannya merasa kalah. Allah tuh sayang banget sama wanita. Jadi Allah beri hak wanita melalui Islam. Itu kita bebas berpendapat. Bahkan Rasul itu sering ngobrol, dengerin Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, dan istri-istri beliau yang lain. Allah beri peran wanita itu sebagai penerus generasi. Allah beri peran wanita sebagai sarana untuk mengantarkan makhluk gitu loh, insan. Roh-rohnya dari Allah itu dititipkan lewat kita gitu loh. Roh ya, nggak cuma ngomong sperma ini, roh. Wajar lah misalkan dunia barat nggak akan mengenal itu karena dunia barat tidak percaya tentang roh. Allah beri peran kita itu mendidik generasi Islami. Dan belum tentu ya laki-laki tuh bisa memerankan itu gitu loh. Tahu gak sih, banyak cewek bisa mencari nafkah, tapi belum tentu loh, belum banyak cowok yang bisa di rumah ngasuh anak, didik anak, sabar, terus melakukan semua pekerjaan-pekerjaan 24 jam itu. Makanya kan alokasi kita apa coba? Hari libur setiap bulan, menstruasi, hari libur untuk ibadah, dan hari libur itu kita tetap dapat pahala yang terus mengalir, tahu nggak? Walaupun nggak sholat, nggak puasa, ya nggak? Itu saking baiknya Allah, kayak kita tuh dikasih cuti tahunan dan tetap digaji. Wanita itu punya empati lebih besar. Memang secara hormonal dan psikologisnya begitu cuy. Rasa welas asih yang lebih besar dibanding pria. Mengajari anak-anak kita tentang kasih sayang, mengajari orang lain tentang sifat Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan buat gue pribadi sebagai seorang ibu,
merasakan cinta kasih seorang ibu ke anak, ya, anak dan ibu itu Masya Allah buat gue. Itu kayak gue gak pernah sangka loh ada yang namanya hubungan sedekat itu antara ibu dan anak. Dan bukan hanya itu, Allah kasih kesempatan kita mendapat pahala sama dengan pahala jihad walaupun kita dari rumah, walaupun sholat kita tuh di rumah aja gitu loh. Walaupun sholat kita itu mungkin sendirian gitu ya, sambil jaga anak. Bahkan ketika kita meninggal dunia karena melahirkan, itu juga ada hadiah pintu surganya sendiri gitu. Karena tahu saking besarnya tanggung jawab wanita. Dan Allah kasih kita 3 kemuliaan lebih dulu dibanding laki-laki, ya kan? Siapa yang kalian hormati? Ibumu, 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 baru ayah. Coba, apalagi sih yang kita tuntut? Makanya gue kadang-kadang heran ya sama influencer yang katanya muslim itu. Gue gak paham deh. Sebenarnya yang mereka tuntut itu haknya atau perannya. Yang mereka tuntut hak kesetaraan dalam apa? Sudut pandang apa dulu nih? Karena menurutku di Indonesia, aku punya hak yang sama. Bekerja juga enak ya. Terus belajar juga bebas. Berpendapat juga bebas gitu. Bisa masuk DPR. Apalagi? Semua itu kan hidup di organisasinya Allah nih. Organisasi langit ya. Kalau di sebuah perusahaan kita menuntut hak, itu kan nuntutnya ke bos kita, pimpinan tertinggi, ya nggak? Kalau kita menuntut hak dan pimpinan tertinggi kita adalah Allah, berarti kan kita nuntutnya ke Allah. Allah itu udah ngasih kita hak melebihi apa yang kita mau gitu. Gue nggak mau tuh kalau disamain disamain dengan laki-laki. Serius, karena kadang-kadang kita tuh bisa lebih loh dibanding mereka. Serius nih. Belajar kita bisa. Ada yang lebih pintar dari laki-laki. Mencari nafkah kita juga bisa. Tapi laki-laki kalau disuruh megang anak belum tentu bisa. Sejam aja anaknya udah nangis-nangis. Konklusinya adalah ketika ada orang ngomong tentang ini itu, lu riset sendiri, cari sudut pandang yang gak hanya ngomongin tentang dunia, tapi coba cari sudut pandang dari sisi akhirat. Karena zaman sekarang, seperti Rasul bilang, di akhir zaman itu banyak orang gak paham apa yang mereka omongin, tapi banyak orang yang percaya, banyak orang yang ngikutin. Berdoa dan berserah, minta ditunjukkan yang benar itu benar dan ditunjukkan yang salah itu salah. Apapun masalahnya, ingat jangan dipikul sendiri, ada Allah dan Allah tuh sayang banget sama kita. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.